Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik bagi kita. Kita percaya bahwa setiap waktu, setiap hari, setiap detik Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun persoalan kita, Bapak Ibu, mari kita mengandalkan bahwa Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari wajahnya. Bila melalui firman Tuhan hari ini kita boleh dikuatkan dan disegarkan. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita mohon supaya Roh Tuhan yang menolong setiap kita, supaya pada pagi hari ini kita dapat menghadap Tuhan, dapat beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Ibadah pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Kita akan menaikkan pujian, pengagungan dan penyembahan kita. Jadi seperti itu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa setia, tak meninggalkan.
biarlah kami umat-Mu hari ini Bapa. Kami sungguh-sungguh memiliki tekad, kami rindu memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus mengajar kami setiap hari melalui kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami terus diubahkan, hati kami boleh diperbaharui dari hari lepas hari. Hari ini kami akan memuji Tuhan. Biar Allah memberkati setiap umat yang sudah hadir Tuhan. Kami yang datang dengan segala persoalan hidup kami mohon, biarlah pertolongan-Mu Tuhan menyatakan bagi setiap kami. Kami yang datang dengan berbagai penyakit, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesai. Biarlah setiap puji-pujian bahkan firman Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh sungguh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mendapat sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, sampai mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang Roh Kudus, yang berjalan, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, penghidupan dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan. Kita akan kembali menaikkan satu pujian kita, dikenal sebagai orang Kristen. Biarlah kehidupan kita, kehadiran setiap kita di tempat ini yang menjadi berkat dan dikenal oleh orang-orang dewasa bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita satu dalam doa, satu dalam doa.
1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Di bawah perikop kasih dan damai. 1, 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, saudara-saudara, penyayang hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Biarlah kita terus bijaksana menggunakan setiap mulut kita untuk berkata-kata dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Injil Ruth Marni. Kita akan menaikkan pujian bahasa kasih.
yang sudah menyatakan cinta Tuhan di dalam hidup kami dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Biarlah setiap kami yang sudah menerima cinta Tuhan boleh memiliki cinta yang besar, menyatakan cinta kasih di dalam hidup kami, juga di dalam perkataan kami yang membangun. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menuntun kami, membangun hidup kami, memperbaharui cara hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, berkati setiap kami, juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan kalau kita boleh beribadah, juga belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pendidikan keluarga, menjaga perkataan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat 17 dan ayatnya yang ke-8. Kolose pasal ketiga ayat 17, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayatnya yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya kepada Bapak Ibu Saudara ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara satu status WA yang berbunyi demikian: sudah jelek, pembohong, masih ngejar-ngejar gue lagi, ke laut saja lu. Bagaimana perasaan saudara? Pasti saudara marah, bukan? Saudara sekalian, status WA ini bukan hanya membuat seseorang marah, tapi juga membawa kepada satu celaka, yaitu kematian. Status WA ini ditulis oleh seorang gadis yang merasa dibohongi oleh mantan pacarnya. Mantan pacarnya ini ngaku kalau dia kerja kantoran, padahal tidak demikian. Dia kerja di bangunan, sehingga gadis ini marah besar, kemudian memutuskan dan menulis status WA-nya demikian. Saudara sekalian, mantan pacarnya tersinggung dan marah, kemudian mencoba bagaimana caranya menemui dia, dan gadis ini masih menghina lagi, ya, menghina bahwa dia sudah jelek, nggak punya uang lagi. Akhirnya gadis ini mati di tangan pacarnya. Saudara sekalian, kejadian yang serupa, ya, tulisan-tulisan, ya, perkataan-perkataan yang sembrono, yang tidak dipikirkan dengan baik-baik, membawa celaka, bahkan merenggut nyawa, membawa sebuah kerugian. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sebagai seorang Kristen, kita akan belajar menjaga perkataan kita. Ini juga yang diminta, dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya buat setiap kita orang-orang percaya, yaitu menjaga
perkataan. Saudaraku yang terkasih, di sini Rasul Paulus menuliskan sebuah surat, satu ajakan, satu perintah supaya orang-orang Kristen, jemaat pada waktu itu, kalau berkata-kata, kalau berbuat, itu sungguh-sungguh mengingat bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Dan salah satu ujiannya, apakah perbuatan itu layak dilakukan, apakah perkataan itu pantas dilakukan atau tidak, apakah perkataan itu bisa disandingkan dengan nama Yesus. Di situ dikatakan bahwa dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan berarti bahwa kalau kita mengucapkan kalimat, kemudian langsung semua ditambahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan, saudara sekalian. Ini artinya apakah yang kita ucapkan itu layak kalau disandingkan dengan nama Yesus? Apakah kalau satu umpatan ya yang jelek kemudian kita sambung dengan nama Yesus, itu pantas atau tidak? Layak atau tidak? Jadi waktu kita mengucapkan sesuatu, mengucapkan perkataan-perkataan, melakukan tindakan-tindakan, kita harus mengingat ada Yesus, ada Tuhan yang mendengar, ada Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Saudara sekalian, kalau ada seorang terpandang ada di dalam kumpulan kita waktu ngomong-ngomong, waktu berbincang-bincang, tentu kita tidak akan ngomong sembarangan. Kita nggak akan mengumpat-umpat. Kita tidak akan marah-marah sembarangan, saudara sekalian. Kenapa? Malu, segan, sungkan, tidak layak ngomong di depan orang terhormat, ngomong yang enggak-enggak, ngomong kasar, ngomong yang bukan-bukan. Nah, itulah yang harus saudara dan saya ingat pada waktu kita berkata-kata, waktu kita berbuat, bahwa ada Tuhan yang melihat, ada ya Tuhan yang mendengar perkataan yang kita ucapkan. Saudara sekalian, seringkali yang menjadi masalah adalah waktu kita marah. Waktu kita adalah keadaan baik-baik saja, kita masih bisa berpikir dengan baik. Kita masih bisa menimbang-nimbang perkataan itu layak kita ucapkan atau tidak. Kita masih bisa memikirkan dalam-dalam tentang perkataan kita. Tetapi yang seringkali menjadi persoalan adalah pada waktu kita marah, kita tidak bisa lagi mengontrol perkataan kita dan kita ingin melampiaskan kekesalan kita, kemarahan kita, kejengkelan kita dalam ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan kita. Satu kali seorang istri tengah capek mencuci peralatan bekas panggang daging. Itu memakan tenaga dan satu pekerjaan yang kurang menyenangkan. Dan setelah itu ada tamu yang akan datang. Rasanya bebannya kayaknya pagi itu agak berat begitu. Moodnya kurang bagus. Pada waktu sang istri membersihkan bekas panggangan daging itu, sang suami datang dengan gembira. Dia tengah mengatakan kepada istrinya, "Kamu tahu nggak? Aku sudah jalan berapa kilo di dalam beberapa menit. Aku sudah mengeluarkan energiku, aku sudah mengeluarkan tenagaku, membuangnya lewat olahraga." Sang istri lagi dongkol, lagi kesel karena mengerjakan satu pekerjaan yang kurang menyenangkan. Karena kesel, istrinya bilang, "Kamu tahu nggak? Daripada kamu olahraga seperti itu, kamu bisa menyalurkan tenagamu itu untuk melakukan ini, membantu aku." Dia kesel, saudara sekalian. Kemudian
wajah suaminya jadi lain, wajah sukacita itu hilang. Sambil melanjutkan pekerjaannya, istrinya tersadar bahwa dia telah berbicara dengan kasar, dia telah berbicara menyinggung perasaan, dia telah berbicara yang sebenarnya tidak perlu dia bicarakan. Setelah itu dia menyelesaikan pekerjaannya, dia hampiri suaminya dan dia berkata, maaf ya, aku ngomong kasar sama kamu tadi. Inilah saudara sekalian, waktu hati kesal, waktu hati jengkel, waktu hati marah, perkataan-perkataan seringkali tidak dijaga. Perkataan-perkataan itu tidak terkendali, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara sekalian, penting bagi kita untuk menjaga perkataan. Dan ini bisa kita lakukan di dalam keluarga. Kita mulai sebagai pendidikan di dalam keluarga. Kita harus menyadari bahwa sungguh penting untuk menjaga perkataan. Kita perlu, saudara sekalian, menyadari siapa diri kita, supaya kita tahu pantas atau tidak perkataan itu kita ucapkan. Kita perlu menyadari siapa kita. Kita kadang lupa siapa kita. Rasul Paulus menuliskan baik di dalam kitab Kolose atau kitab Efesus, mengingatkan jemaat pada waktu itu bahwa jemaat adalah manusia baru, adalah orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang seharusnya memiliki cara hidup yang berbeda, memiliki cara hidup yang baru. Karakter yang lama, kebiasaan yang lama itu seharusnya ditanggalkan. Menanggalkan di sini seperti menanggalkan baju kotor, saudara sekalian. Kalau saudara dari pasar, baunya sudah 1000 macam. Ada bau ikan, ya, ada bau yang lain, saudara sekalian. Apakah saudara untuk supaya saudara tidak bau lagi, apakah saudara mengambil baju baru kemudian merangkapkan? Tentu tidak. Saudara akan membuka baju yang sudah bau itu, kemudian menanggalkannya dan menaruh di tempat baju-baju kotor. Seperti itulah seharusnya kehidupan seorang percaya, dengan tingkah lakunya, dengan kebiasaan cara hidupnya yang lama, itu ditinggalkan, itu dibuang, itu tidak dipakai lagi dan tidak melekat lagi di dalam hidupnya. Demikian juga termasuk di dalamnya perkataan-perkataan kotor. Rasul Paulus menuliskan sebagai manusia baru, sebagai manusia yang sudah ditebus, memiliki cara hidup baru, salah satunya adalah membuang perkataan kotor, membuang perkataan sembrono. Apa yang dimaksud dengan perkataan kotor, perkataan sembrono, saudara sekalian? Salah satu di antara yang termasuk perkataan kotor, perkataan sembrono itu adalah guyonan yang kasar, guyonan yang tidak bertanggung jawab, guyonan yang menyakiti hati orang lain. Ya, saya kadang-kadang juga kelepasan, saudara sekalian, baru setelah itu memikirkan, tapi sudah terlambat karena kata-kata sudah keluar, ucapan yang sudah keluar tidak bisa atau susah untuk ditarik kembali. Oleh karena itu kita harus memikirkan dengan baik-baik pada waktu kita berkata, waktu kita berucap, karena kata-kata tidak bisa ditarik kembali. Walaupun kita mengucapkan kata maaf kepada orang yang telah kita lukai, kata-kata itu tetap ada. Itu sudah melukai, sudah keluar, sudah terucap, saudaraku. Tadi salah satu kata-kata kotor, kata-kata sembrono adalah guyonan yang tidak bertanggung jawab, guyonan yang melukai hati.
Satu kali ada seorang anak nyanyi-nyanyi di kamar mandi, ya, karena tempatnya berdekatan begitu ya. Biasanya tetangga ngomong gede-gede, ya, ngomong itu tidak berhadapan muka dengan muka gini saudara, tapi dari rumah ke rumah, dari kamar mandi satu rumah dengan kamar mandi rumah sebelah. Anak ini nyanyi-nyanyi. Kemudian yang satu nyautin, ya, tetangganya, nyanyi-nyanyi kayak kaleng suaranya. Saudaraku sekalian, ini guyonan, tapi penghinaan, dan itu menimbulkan luka batin bagi anak itu, sehingga dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyanyi, saudaraku sekalian. Karena dia mengingat tetangganya pernah bilang suaranya itu kayak kaleng, saudaraku sekalian. Dia tidak punya keberanian untuk menyanyi. Dia tidak pede untuk menyanyi, saudara sekalian. Jadi kalau disuruh pelayanan di gereja, dia tidak yakin. Karena tetangganya pernah berucap, suaranya kayak kaleng. Tidak tahu saudara sekalian, apakah saudara yang tidak belum bersedia pelayanan puji-pujian, apakah saudara memiliki pengalaman yang seperti ini? Atau coba seperti ini, suaramu bagus, tapi kamu lebih bagus lagi kalau nggak nyanyi. Nah, ini guyonan yang bisa melukai hati. Kita harus pandai-pandai membaca situasi. Kita harus menempatkan diri waktu kita berbicara. Kemudian saudara sekalian, yang dimaksud dengan perkataan kotor, perkataan sembrono ini juga termasuk perkataan-perkataan jelek, perkataan-perkataan busuk, perkataan-perkataan yang tidak berharga, perkataan-perkataan yang tidak berguna. Ini Rasul Paulus mengatakan jangan keluar dari mulut seorang yang sudah percaya. Jangan ada di antara kamu, di antara kita perkataan-perkataan seperti ini. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengingat siapa diri kita. Kita adalah orang percaya, orang yang ditebus, orang yang seharusnya memiliki cara hidup yang berbeda. Kita tidak pantas melakukannya karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi perlu di dalam keluarga kita menyampaikan ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa kita adalah orang percaya. Kita tidak layak, kita tidak pantas untuk mengucapkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan busuk, perkataan yang tidak berharga, perkataan-perkataan menghina. Kita juga hati-hati, dan kita perlu wanti-wanti, menasehati anak-anak kita untuk pandai-pandai, bijak-bijak menggunakan media sosial, saudara sekalian. Mengingat kita adalah orang percaya. Kadang orang lupa bahwa Facebook itu dibaca banyak orang, ya. Status WA bisa dibaca oleh orang-orang lain. Jadi harus pandai-pandai, harus bijak-bijak. Hindari perkataan-perkataan kasar, hindari perkataan-perkataan pedas, hindari perkataan-perkataan yang menghina suku, menghina ras, menghina agama, menghina kecacatan seseorang, ya, menghina kekurangan seseorang. Kita harus ingatkan kaum muda, keluarga kita, supaya bijak-bijak berkata-kata di dalam media sosial. Jangan kita menyampaikan, menumpahkan isi hati kita karena persoalan kita, kekesalan kita di media sosial, saudara sekalian. Ya, itu kurang bijak. Itu kurang bijak, apalagi kalau kita sudah marah, perkataan tidak terkendali, kita nulis macam-macam di situ. Menjadi kesaksian yang tidak baik. Juga menjadi penilaian yang tidak baik bagi orang terhadap kita, juga bisa membawa celaka
bahkan bisa membawa kehilangan nyawa. Oleh karena itu saudara sekalian, Rasul Paulus selalu mengingatkan agar kita mengingat bahwa Tuhan ada, Tuhan mendengar, Tuhan melihat apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, supaya kita bisa menjaga perkataan, kita harus memperbaharui pikiran kita. Rasul Paulus mengatakan kita harus memperbaharui pikiran kita, memperbaharui hati kita, karena apa yang timbul di dalam hati itu akan bisa keluar lewat perkataan-perkataan kita. Kalau hati kita tidak beres, perkataan kita tidak beres. Jadi hati kita harus diperbaharui, hati kita yang harus dijaga. Bagaimana caranya? Kita mengisi hidup kita, hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tentang menjaga hati, firman Tuhan tentang berkata-kata. Bagaimana seharusnya sebagaimana seorang Kristen. Kalau itu terus menjadi pergumulan kita, menjadi keinginan kita, menjadi kerinduan kita, itulah yang akan kita lakukan, itulah yang akan kita ucapkan. Kalau saudara merasa kok susah ya keluar dari kebiasaan berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, ya, berkata-kata busuk, berkata-kata yang tidak berguna, carilah seorang partner. Suami bisa cari istri, demikian juga sebaliknya, kakak, adik, anak, orang tua, saudara, bersaudara. Bilang, tolong ingatkan saya untuk menjaga kata-kata saya, supaya saya bisa meninggalkan kebiasaan saya. Kita harus ngomong begitu saudara sekalian. Kalau kita memang mau berjuang keluar daripada kebiasaan berkata-kata kotor, berkata-kata busuk, berkata-kata keras, berkata-kata sinis, kita perlu ya cari partner yang akan menolong kita. Karena tidak semua orang mau berkata-kata sama kita, apalagi kita punya kebiasaan berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Orang takut sama kita untuk mengingatkan kita. Oleh karena itu kita mesti ngomong, tolong ingatkan. Nanti kalau dia marah, kita tinggal bilang, kan kamu minta tolong saya mengingatkan kamu supaya kamu meninggalkan kebiasaan berkata-kata kotor, berkata-kata kasar. Oh iya ya. Saudara sekalian, kita perlu memperkatakan kata-kata baik. Ya, kata-kata yang baik di dalam keluarga kita menjadi satu teladan bagi keluarga kita. Ada seorang anak kecil memanggil bapaknya dengan nama, ya, tidak panggil papa, tidak panggil mama, ya, kalau sama mamanya, karena suami istri itu ternyata tidak pernah membahasakan bagaimana anak memanggil orang tuanya. Di suami istri ini kalau manggil nama di depan anak-anaknya. Jadi anaknya panggil bapaknya itu dengan namanya, bukan sebut bapak, bukan sebut ayah, begitu. Demikian juga sama mamanya. Jadi ini contoh dan contoh kecil saudara sekalian yang perlu kita ingat bahwa apa yang kita ucapkan, bagaimana cara kita berucap itu akan menjadi contoh, ya. Bisa jadi contoh baik, bisa jadi contoh yang tidak baik di dalam keluarga kita terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu kita perlu memberikan teladan, kita perlu memperkatakan bahwa kita adalah orang percaya yang harusnya berkata-kata selayaknya orang percaya. Ada satu hal yang masih saya ingat dari ibu saya. Ibu saya berkata demikian, ngomong baik atau buruk itu ngomong. Jadi daripada ngomong buruk sama-sama ngomong, lebih baik ngomong baik. Ini sering diperkatakan, ini sering diucapkan. Nah, hal-hal seperti ini kita bisa perkatakan di dalam keluarga, supaya keluarga kita menjaga perkataan, menjaga ucapan seperti yang dimintakan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara sekalian, kalau kita menulis, ya, memprovokasi, menghasut, menghina, ya,
kepada seseorang ataupun kelompok, ya, baik bawa-bawa suku, ya, bawa-bawa warna kulit, ya, bawa-bawa laki-laki, perempuan, gender, kecacatan seseorang, agama seseorang, itu bisa mengarah kepada ujaran-ujaran kebencian. Jadi kita mesti jaga perkataan kita supaya kita menjadi berkat dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan mau, yaitu menjaga perkataan. Minggu ini adalah minggu terakhir di dalam bulan keluarga. Biarlah ini menjadi PR bagi kita, ya, untuk bertumbuh dewasa termasuk di dalam berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian yang baik melalui perkataan-perkataan kami. Biarlah kami orang tua boleh menjadi teladan bagi keluarga kami. Kami yang memiliki karyawan juga boleh menjadi teladan bagi karyawan-karyawan kami. Sungguh Allah, perbaharui hidup kami, perbaharui hati kami, sehingga kami boleh menjaga perkataan kami. Perkataan kami boleh menyenangkan Tuhan. Perkataan kami tidak melukai hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Terima kasih kepada Tuhan. Berkati setiap kami dan bawa kami pada pertumbuhan yang dewasa di dalam perkataan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan pujian doksiologi, dan kita akan terima doa berkat dari Pendeta Jody Setiawan. Baik di tengah-tengah keluarga maupun di media sosial, supaya kehidupan kita boleh terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Kini pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dengan setia, dan arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.